Setiap kita lahir membawa warisan. Warisan itu bukan hanya wajah, warna mata, atau bentuk tubuh. Bukan pula hanya tradisi, cerita, atau marga yang kita bawa. Di balik semua itu ada sesuatu yang tak terlihat. Jejak yang mengalir dalam darah, tersimpan di ingatan jiwa. Sesuatu yang para bijak menyebutnya karma leluhur. Karma leluhur bukanlah hukuman. Ia adalah riwayat panjang perbuatan, pilihan, dan konsekuensi yang dilakukan oleh mereka. Yang datang sebelum kita, nenek moyang, kakek nenek, orang tua, yang kadang masih meninggalkan gelombang pengaruh hingga ke kehidupan kita hari ini. Kita mungkin tak pernah bertemu mereka, namun getaran keputusan mereka bisa hadir dalam pola hidup kita. Kadang dalam bentuk rezeki yang mengalir lancar tanpa kita tahu sebabnya, kadang dalam bentuk kesulitan yang seolah berulang dari generasi ke generasi. Bayangkan sebuah sungai yang mengalir dari gunung. Airnya membawa mineral dari tanah, aroma dari hutan, dan kadang lumpur dari lereng yang runtuh. Sungai itu adalah garis keturunan kita. Setiap perbuatan leluhur baik atau buruk meneteskan warna ke sungai ini. Perbuatan baik menjadi mineral yang menyuburkan tanah kehidupan kita. Perbuatan buruk, keserakahan, kekerasan, penipuan, menjadi lumpur yang mengeruhkan air. Tidak semua warna ini kita sadari. Kadang kita hanya merasakannya dalam bentuk pola kegagalan yang mirip antar generasi. Penyakit yang sama muncul di banyak anggota keluarga. Kebiasaan atau sifat tertentu yang diwariskan tanpa sengaja. Perasaan terjebak dalam siklus yang sulit diputus. Menurut ajaran kuno dari berbagai tradisi, Hindu, Buddha, dan juga kebijaksanaan lokal Nusantara, manusia tidak hidup sendirian. Kita terhubung dengan jaringan energi keluarga kita. Saat leluhur kita melakukan kebaikan besar, energi itu menjadi restu yang mengalir turun ke keturunan. Sebaliknya, bila ada luka, hutang, atau kesalahan yang tidak diselesaikan, energinya juga akan mencari jalan untuk ditebus oleh generasi berikutnya. Ini bukan tentang menyalahkan mereka. Leluhur kita adalah manusia biasa. Ada yang penuh kasih, ada yang pernah tergelincir dalam ambisi atau amarah. Mereka menjalani zamannya dengan tantangan dan pilihan yang kadang berbeda dengan kita hari ini. Karma leluhur mengajarkan kita satu hal. Apa yang tidak diselesaikan akan mencari jalan untuk diselesaikan. Dan terkadang kitalah yang dipanggil untuk menyelesaikannya. Bagaimana kita tahu kita sedang membawa beban karma leluhur? Beberapa tanda yang sering muncul antara lain. 1. Pola berulang. Kegagalan usaha yang sama di beberapa generasi atau perceraian yang berulang dalam keluarga. 2. Rasa bersalah tanpa alasan jelas, seolah memikul kesalahan yang bukan milik kita. 3. Takut atau trauma yang tak diketahui sumbernya, kadang berkaitan dengan peristiwa yang dialami leluhur. 4. Mimpi atau intuisi yang kuat tentang masa lalu, bahkan sebelum kita tahu cerita sejarah keluarga. Rias konflik keluarga yang turun-temurun, permusuhan antar kerabat yang diwariskan. Kabar baiknya, karma leluhur bukan takdir mutlak. Ia seperti utang yang bisa dibayar, luka yang bisa diobati. Dan penyembuhan ini dimulai dari kesadaran. Langkah-langkahnya: 1. Mengenali dan mengakui cari tahu sejarah keluarga. Dengarkan cerita orang tua, kakek nenek. Jangan hanya dengar kisah kemenangan, tapi juga kisah luka, kegagalan, dan rahasia yang disembunyikan. Penerimaan adalah langkah pertama. 2. Mendoakan leluhur. Dalam banyak budaya, doa untuk leluhur dipercaya dapat meringankan beban mereka di alam lain, sekaligus membersihkan jalur energi bagi keturunan. Ini bisa berbentuk doa sesuai agama, meditasi, atau ritual syukur sederhana. 3. Melepaskan dendam dan amarah. Kadang kita mewarisi kemarahan atau dendam yang bahkan bukan milik kita. Melepaskannya bukan berarti membenarkan kesalahan mereka, tetapi memutus rantai emosi yang mengikat kita. 4. Melakukan perbuatan baik atas nama leluhur: sedekah, menanam pohon, membantu orang yang kesulitan. Semua itu bisa menjadi energi positif yang dialirkan ke garis keturunan. 5. Membangun pola baru. Jika di masa lalu ada pola buruk, seperti kekerasan, kemiskinan, atau kebohongan, kita bisa memilih pola yang berbeda hari ini. Pilihan kita adalah doa hidup yang akan diwariskan. Menyadari karma leluhur membuat kita lebih rendah hati. Kita memahami bahwa keberhasilan kita bukan hanya karena usaha pribadi. Ada doa dan pengorbanan orang sebelum kita. Begitu pula, kesulitan yang kita hadapi bukan selalu kesalahan kita, tetapi bisa menjadi panggilan untuk memperbaiki sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Kita menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan.
Jika kita menyembuhkan luka leluhur, generasi setelah kita bisa berjalan lebih ringan. Jika kita memperbaiki pola hidup, anak cucu kita akan lahir di jalur yang lebih terang. Karma leluhur bukan cerita untuk menakut-nakuti. Ia adalah undangan untuk memahami bahwa hidup kita adalah bagian dari kisah panjang. Kita mewarisi, kita memperbaiki, dan kita meneruskan. Maka berjalanlah dengan kesadaran. Sadar bahwa setiap pilihan yang kita ambil hari ini bisa menjadi doa atau beban bagi mereka yang akan lahir setelah kita. Jadilah leluhur yang ingin kamu temui, leluhur yang menurunkan cahaya, bukan beban. Karena suatu hari, ketika nama kita hanya menjadi bisikan di antara cucu-cucu, merekalah yang akan merasakan apakah kita mewariskan restu atau meninggalkan hutang.